Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat Qalbun Salim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kajian kali ini kami akan membacakan sebuah kitab, yaitu Kitabun Niyati. Itu kitab menerangkan tentang niat-niat, yang mana kitab ini dikarang oleh seorang ulama Dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil alamati al Habib Sa'ad Muhammad bin Alawi al-Idrus al-Hadrami. Ya, beliau wafat di tahun 1432 Hijriah. Semoga dengan kita membaca kitab ini kita mendapatkan keberkahannya, dan sehingga kita bisa mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Niyatul amali wa iktisab. Niat-niat amal, ya, beramal, waktisab, dan bekerja. Kenapa kita singgung tentang niat kali ini? Karena niat itu bisa membedakan antara ibadah dan adat. Kalau adat kita ya jalan, tapi kalau kita niati jalan, kita mendapatkan pahala. Itu yang bisa membedakan antara adat, kebiasaan, dan ibadah, amalan ibadah. Insya Allah dengan kita mempelajari niat ini, amalan kita sehari-hari mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama yaitu an-niyatu. Pertama tentang niat ini, niat bekerja, yaitu niatnya pertama at-takaffafu an su'alin nasi, yaitu merasa cukup dari meminta-minta manusia. Jadi kalau kita ini sudah beramal, kita harus punya niat. Biar apa? Biar nanti kalau kita sudah ada hasilnya dengan pekerjaan kita, mungkin dagang apa saja, somai, ya, otak-otak, atau dagang nasi uduk, pegawai security di kantoran atau apa, ya. Insya Allah kalau kita niati baik, ya, untuk biar kita ini cukup sehingga kita tidak minta-minta orang lain, ya, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu al-qiyam bi wajibil infaq, yaitu mendirikan, menjalankan, ya, niatnya nanti kalau sudah hasil, ya, dengan kerjaan kita, dengan amalan kita ini biwajibil infaq, ya, mau bekerja mencari rezeki, itu kita niat untuk apa? Untuk mendirikan, menjalankan kewajiban infak. Kepada siapa? Alaman tajibul an-nafaqah, yaitu kepada orang yang memang wajib nafakoi alaihi min zaujatin, ya, dari seperti siapa? Seperti istri, ya, istri wa usulih wa furi wa usulih wa usulin wa furuin, ya, anak, ya, turunan kita, ya, itu harus apa? Itu yang wajib kita nafkahi. Ya, insya Allah kita kalau ada niat seperti itu untuk mencukupi keluarga, anak, istri, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu bedanya nanti. Ada perbedaan antara kebiasaan dan amal, ya. Itu ibadah akan ada perbedaan. Dan kalau kebiasaan itu udah nggak dapat pahala kalau kita niati. Tapi kalau udah niati nanti akan mendapatkan pahala. Jadinya apa? Ibadah. Nomor 3 yaitu nailul maghfirah. Ya, mencari maghfirah. Nail maghfirah, mendapatkan maghfirah nanti supaya ketika kita sudah bekerja, ya, kita niatkan untuk mencari maghfirah dari Allah, biar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita. Karena kalau kita dosa-dosa kita banyak, nanti akan gelap hati kita. Kalau gelap nanti kerjanya ngawur, gak jujur. Insya Allah dengan kita niat yang baik, kita akan mendapatkan pahala, yaitu berupa diampuni dosa-dosa kita. Karena ada hadis yang terangkan bahwasanya qala
hadis dari Abi Hurairah ya. Qala Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minadz dzunubi, sungguhnya dari dosa-dosa itu dunuban, itu ada dunub, itu ada dosa yang mana la yukaffiruha sholatu, yang mana dosa ini tidak bisa dihapus oleh sholat ya, walal siyamu, dan tidak bisa juga dihapus dengan puasa, walal haju, dan tidak bisa dihapus dengan haji. Pahala umroh tidak bisa menghapus, pahala puasa tidak bisa menghapus, capeknya puasa tidak bisa menghapus, laparnya puasa juga tidak bisa menghapus, juga bisa juga apa namanya, haji juga tidak bisa menghapus ya, haji juga tidak bisa menghapus ya. Qalu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, fama yukaffiruha ya Rasulullah, apa yang bisa menghapusnya Rasulullah? Kok sholat nggak bisa, puasa nggak bisa, puasa kami nggak bisa, haji kami nggak bisa, umroh kita juga nggak bisa, gimana ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qol al-humumu, yaitu merasa capek, letih, mikir pusing, fi talabil ma'isa, di dalam mencari kehidupan, yaitu ma'isa, rizki, capek-capek ya kan. Itu capek kita itu nanti kalau kita niati seperti itu, kerjaan kita akan mendapatkan pahala yang berupa diampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kita tahu, tidak ada ilmunya tahu. Jadi tidak ada apa nanti insya Allah kita ada manfaatnya ya. Jadi ada manfaatnya, insya Allah ada manfaatnya kalau kita ada ilmunya ya, dan niat. Walaupun tidak ada hasilnya, mungkin rugi atau mungkin sedikit keuntungannya, itu ada manfaatnya karena capek kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita dihapus dosa kita, insya Allah hidup kita akan berkah. Karena apa? Hidayah atau cahaya nur ilahi insya Allah gampang masuk ke dalam hati kita. Alhamdulillah. Nomor 4, ya'anud du'afa, i'anatud du'afa wal masakin, yaitu menolong, niat untuk menolong orang lemah, wal masakin ya, orang-orang miskin kita niati, insya Allah kita dapat pahala. Al-qiyamu, nomor 5, yaitu al-qiyam fardil kifayah, yaitu mendirikan fardu kifayah, melakukan fardu kifayah. Kita niatkan, ya Allah saya mau cari rezeki ini, ya Allah jualan atau kerja di kantoran, saya pengen biar menjalankan kewajiban, yaitu fardu kifayah. Nah, dapat pahala. Yang nomor 6, as-sabru ala muamalatin nas, niat sabar, karena sabar juga akan mendapatkan pahala ya. Innama yufassabirun ajruhum bighairi hisab, karena sabar itu adalah pahalanya tanpa ada batas, sangat besar sekali. As-sabru ala muamalatin nas, yaitu namanya manusia banyak, ada yang bermuasarah dengan ini baik, ternyata sama ini nggak baik, itu kita harus sabar, namanya orang banyak. Al-insanu ajnasun, nah manusia itu ya jenis-jenis ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang ngambekan, ada baperan, ada yang baik juga. Itu manusia, makanya al-insanu ajnasun. Yang nomor 7, yaitu qada'u hawaijan nas, qada'i hawaijan nas, yaitu melunasi, memenuhi kebutuhan manusia. Niat, ya namanya niat ya, nanti kok hasil alhamdulillah kita bisa membantu orang lain, dapat pahala. Insya Allah kita akan dapat pahala dari niat kita. Kok ternyata niat kita ini ya, sudah kita niat baik nih, kita kerja niat baik, untung hasilnya tidak mencukupi, untuk diri sendiri enggak mencukupi, itu kita udah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi kita turunkan pahalanya itu apa? Dihapus dosa-dosa kita ya. Nah, pahala insya Allah. Karena apa? Orang niat baik ya, belum melakukan itu mendapatkan pahala 1, yaitu pahala niat. Tapi kalau dia kok ternyata dia ada niat juga melakukan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala 2. Pertama yaitu pahala niat, kedua pahala melakukan
kebaikan atau niat yang baik tadi. Berbeda dengan kalau kita niat buruk, niat jelek. Niat jelek itu ketika kita melakukan niat kejelekan, belum melakukan kejelekan kejelekan yang kita niati, itu belum dicatat kejelekan, ya. Jadi niatnya nggak dicatat niat jelekannya. Tapi kalau sudah melakukan kejelekan baru dicatat dosa satu, kejelekan satu. Oh, itu bedanya kalau niat baik sama niat jelek. Karena apa? Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Semoga kita bisa mengamalkannya sehingga kita bisa lebih baik lagi kehidupan kita di masyarakat, di rumah tangga kita, insya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.